Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat berkahnya yang tidak terhingga pada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih tetap berada akidah yang mantap, akidah Islam. Walaupun tantangan kita cukup berat, baik tantangan itu dari luar maupun dari dalam. Tantangan dari luar tentunya timbulnya paham-paham, keyakinan, bahkan ideologi yang akan bisa merusak Islam itu. Kita sadari bersama bahwa berdasarkan sejarah yang dirasakan di Indonesia ini, sejak awal kemerdekaan di Indonesia ini ada organisasi yang didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1912 didirikan Muhammadiyah. Salah satu masalah mengapakan dirikan Muhammadiyah itu adalah untuk bagaimana caranya mengatasi terjadinya, kalau boleh saya mengatakan istilahnya, kristenisasi yang tanpa disadari oleh umat Islam itu sendiri. Dengan berbagai cara dilakukan, baik melalui lembaga-lembaga resmi, melalui lembaga sosial, di mana dengan bujuk rayu mereka berupaya agar Islam itu terganggu. Hanya mereka selalu berkata, yang paling berat itu justru menghadapi Muhammadiyah. Mengapa dikatakan demikian? Karena Muhammadiyah itu terdidik orangnya kuat di dalam prinsip, mempertahankan keyakinan walaupun mungkin sampai mereka jadi korban dalam keyakinan itu. Nah, dengan cara inilah kita harapkan bahwa cita-cita didikan Muhammadiyah itu membentuk ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang namanya Muhammadiyah itu di dalam mempertahankan prinsipnya, mereka siap untuk jadi korban. Sebagaimana diketahui, salah satu organisasi partai yang berdiri di Indonesia ini, yang kalau orang mengatakan negara in Pancasila, justru organisasi atau partai ini sebenarnya mereka anti Pancasila. Karena mereka anti Pancasila artinya mereka tidak senang kalau Islam itu bisa berdiri dengan baik. Kita ambil contoh, kalau kita bicara orang Muhammadiyah itu banyak yang berada di partai pada waktu itu, Majelis Syuro Muslim Indonesia atau MASYUM. Dan jelas-jelas mereka tidak menerima ideologi seperti ini. Akibatnya apa? Banyak orang-orang MASYUM itu menjadi korban
Tapi mereka tidak putus asa. Karena itu. Mengapa? Sekali lagi, kalau sudah berbicara prinsip, siap jadi korban karena prinsip. Orang Muhammadiyah di samping Masyumi banyak juga di Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GAPI). Kemudian secara tidak langsung kalau pemudanya di samping organisasi di bawah Muhammadiyah sendiri ada namanya PII, Pelajar Islam Indonesia. Mahasiswanya Himpunan Mahasiswa Islam yang pola pikir mereka sama apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Sehingga pelajar, mahasiswa yang seperti ini akhirnya juga siap menerima konsekuensi daripada keyakinan. Bagaimana kita ketahui, HMI dibubarkan, PI dibubarkan. Hanya tinggal lagi organisasi yang mau berbicara dan bekerja sama. Di mana satu ide daripada komunis di Indonesia ini mendirikan yang namanya Nasakom, Nasional Agama Komunis, di mana di situ nasionalnya diwakili oleh PNI, agamanya diwakili oleh NU, sedangkan komunis diwakili oleh PKI. Organisasi Partai Islam tidak mau kerjasama, hanya kecuali satu organisasi. Nah, tapi apa yang terjadi? Kelihatan betul bahwa dengan yang namanya ideologi komunisme ini tidak bisa diajak kerjasama. Walaupun sudah didirikan Nasakom, itu hanya dijadikan alat saja supaya mereka dapat dukungan. Yang pada akhirnya setelah mereka kuat, justru yang namanya agama tadi itu menjadi korban yang pertama. Nah, mudah-mudahan dengan kita mendirikan pondok pesantren At-Tanwir ini benar-benar sesuai artinya pencerahan umat ini, membuka wawasan umat ini melalui santri-santrinya bahwa inilah yang kita hadapi. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus membangun 5 kekuatan. Yang pertama, kekuatan akidah, kekuatan yang berhubungan dengan keyakinan keimanan. Yang kedua, kekuatan ibadah. Tidak bisa hanya kita mengaku Islam saja tanpa didukung dengan amal perbuatan ibadah itu. Kemudian kekuatan yang harus kita bangun yang selanjutnya adalah kekuatan jamaah. Bersatunya umat itulah yang akan kuat. Kemudian yang keempat, kekuatan ilmu. Tidaklah ada artinya kita bersama kalau kita tanpa ilmu. Kita akan digilas oleh orang-orang yang punya ilmu. Kemudian yang terakhir, kekuatan yang harus kita bangun adalah kekuatan ekonomi. Dan ini alhamdulillah sejak Muhammadiyah didirikan, kita tahu betul sejarahnya. Muhammadiyah didirikan oleh orang-orang yang punya kekuatan ekonomi, saudagar batik di Jogja. Jadi dirasakan susah organisasi akan maju tanpa ekonomi. Kemudian untuk kekuatan ilmu, disitulah didirikan sekolah-sekolah di lingkungan Muhammadiyah yang kita sadar betul, mulai dari taman kanak-kanak, Bustanu Alfa sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah jumlahnya, kalau akan dianukan di Indonesia, dia terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di dunia. Yang artinya ada lembaga pendidikan sebanyak yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Dan ini lembaga yang betul-betul milik Muhammadiyah, bukan milik pribadi orang Muhammadiyah. Nah inilah yang kita harapkan bisa
kita sampaikan kepada santri kita. Jadi di samping mereka membina ilmu pengetahuan, membina keyakinan tadi, ini yang harus kita tanamkan juga. Dan sesuai tadi ada kekuatan jamaah. Kita tidak akan berhasil banyak tanpa jamaah. Kita tidak akan berhasil baik tanpa jamaah. Maka persatuan jamaah ini yang harus kita bina. Mudah-mudahan melalui pondok pesantren At-Tanbir ini bisa kita bina. Dan secara organisatoris persatuan kita ada PWM-nya, ada PDM-nya, ada PCM-nya, ada PRM-nya. Di samping juga organisasi ortom di bawahnya. Kalau ini semuanya kerjasama, semuanya mendukung apa yang dilakukan oleh pondok pesantren At-Tanbir ini, kita yakin pondok pesantren ini akan berhasil seperti yang diharapkan oleh kita semua. Apabila ini berhasil, tentunya berarti kita juga berhasil mencetak kader-kader Muhammadiyah yang mapan dari segi kepribadiannya, mapan dari segi ilmu pengetahuannya, dan mapan dari segi kualitasnya, termasuk kualitas ekonomi dan wawasannya. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan saya ini juga semua harapan daripada keluarga Persikatan Muhammadiyah. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan usaha yang baik ini akan selalu mendapatkan perlindungan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.